Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah Remah Iman. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Saat ini saya ada bersama dengan Mama Theodora. Kami mau bincang-bincang tentang Injil hari ini. Dari Injil Matius bab 23 ayat 16. Berbahagialah mata yang melihat dan berbahagialah telinga yang mendengar. Ada dua kalimat ini yang saya ingin membagikan kepada Mama Theodora dan juga tentu kepada yang menonton. Di dalam hidup kita berjumpa dengan begitu banyak orang, mulai dari keluarga kita, baik keluarga kecil, keluarga besar, tetangga kita, tentu kerabat kita, dan semua orang yang dapat kita jumpa. Mungkin ada juga dalam perjalanan, ada juga dalam pekerjaan, tetapi yang lebih sering kita berjumpa dan hampir keseharian kita itu pasti selalu ada mereka. Nah, banyak hal yang terjadi di dalam melihat dan di dalam mendengar. Semua tentu kita bisa melihat dan tentu kita bisa mendengar. Dan bagaimana cara saya melihat dengan cara Mama melihat itu beda. Bagaimana cara saya mendengar dan Mama mendengar ataupun orang lain mendengar itu pasti berbeda. Ketika kita dihadapkan pada satu realita tentang seseorang atau sekelompok orang dengan perjuangan mereka, dengan kisah hidup mereka yang mungkin juga sangat heroik, yang luar biasa, yang mungkin kita tidak mampu di bagian itu, di perjalanan itu, di peziarahan itu. Kita semua dapat melihat, kita semua dapat menyaksikan. Nah, ketika saya melihat orang yang sama dengan ceritanya dia, saya senang. Saya gembira, saya sukacita, dan saya terkenang-kenang dengan cerita perjuangan orang itu. Kadang-kadang saya jadikan motivasi untuk diri saya. Kadang-kadang saya juga jadikan dia adalah inspirasi saya. Lepas daripada dia punya kekurangan, tetapi karena ada sesuatu yang begitu pesona dalam diri dia, itu saya bisa melihat itu. Tetapi ketika saya bertanya kepada orang lain, bagaimana kesan kamu terhadap orang itu? Orang itu bercerita, bisa saja bertolak belakang dengan saya. Apa yang menjadi inspirasi bagi perjuangan orang itu menjadi inspirasi bagi saya, bagi dia biasa saja. Pergumulan orang itu menjadi motivasi bagi saya, bagi dia dalam sebuah pertanyaan. Seperti itu dan ekspresinya. Lalu saya bercerita tentang apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya rasakan. Wajah orang ini, tak wajah orang lain ya, dan juga sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tidak sama dengan apa yang saya harapkan. Saya inginkan dia juga ekspresinya bahagia, senang, terpukau. Ternyata tidak demikian. Lalu saya bertanya dalam hati, sebetulnya ada apa? Saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri orang itu, kok mereka yang lain tidak melihat. Saya mengagumi, kok mereka mencelanya. Saya begitu luar biasa menceritakan hal-hal yang luar biasa, istimewa. Orang lain mencibirnya. Lalu saya bertanya dalam keheningan. Dan keheningan itu sepertinya berbicara kepada saya. Engkau melihat dengan mata jiwamu. Engkau tidak sekedar melihat dengan mata biologismu, tapi engkau melihat dengan mata jiwamu. Maka engkau melihat melampaui apa yang dilihat oleh orang lain. Mungkin saja orang lain itu melihat
tetapi hanya sebatas mata biologisnya, tidak sampai kepada mata jiwanya. Ketika engkau mendengarkan kisah perjuangan orang itu, engkau begitu mengaguminya karena engkau telah mendengar dengan telinga jiwamu. Tetapi mereka juga mendengar, tapi mereka mendengar mungkin masih sebatas telinga biologis. Disitulah di dalam kehidupan kita setiap hari, mengapa kita bisa bahagia, orang lain tidak bahagia, padahal objeknya sama. Itu karena mata biologis dan mata jiwa dipakai, telinga biologis dengan telinga jiwa dipakai. Dengan pengalaman ini saya mengerti firman Tuhan yang disampaikan Yesus pada hari ini. Berbahagialah kamu karena melihat, berbahagialah telingamu karena mendengar. Maka saya sangat berbahagia sebetulnya hari ini. Puji Tuhan. Saya mengagumi perjuangan orang-orang tertentu yang luar biasa, dan saya rindu sekali mendengarkan kisah-kisah selanjutnya, dan juga saya ingin menyaksikan akhir dari perjuangannya itu seperti apa, sehingga bahagianya akan menjadi bahagiaku. Dan tentu yang seperti ini tidak ada pada teman-temanku atau pada orang lainku yang juga menyaksikan kisah perjuangan orang itu gitu. Begitupun sebaliknya, gitu? Begitupun sebaliknya, bahwa di kesempatan lain orang lain menggunakan mata batinnya, saya tidak. Orang lain menggunakan telinga jiwanya dan saya tidak. Karena mungkin saya tidak mengikuti kisah seseorang yang dikagumi, yang dibanggakan itu dari awal, sehingga saya tidak bisa terlibat begitu saja. Hanya sepotong-sepotong kisah, jadi saya tidak bisa mengagumi seperti yang dia kagumi, saya tidak bisa bangga seperti yang dia banggakan. Maka hidup ini sebetulnya sangat sederhana, tidak usah memaksakan kehendak, karena kita berbeda. Cara kita memberikan diri, cara kita menerima orang lain berbeda satu sama lain. Jadi mari kita membangun penghargaan satu sama lain dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi lebih dari itu, Yesus pesan, berbahagialah kamu karena melihat, berbahagialah telingamu karena mendengar. Rasa-rasanya mulai hari ini dan seterusnya kita berusaha dan kita mencoba untuk membuka mata jiwa kita, telinga jiwa kita, supaya kita melihat tembus sampai kepada inti di balik kisah orang lain, di balik perjuangan orang lain, di balik pergumulan orang lain. Dunia ini sudah terlalu ramai, dunia ini sudah terlalu instan. Orang tidak betah untuk mendengarkan perjuangan orang lain. Gak ada waktu. Orang tidak ingin mendengarkan kesaksian hidup orang lain. Tidak ada waktu. Tetapi kita akan menjadi bahagia bila kita ambil bagian di dalam setiap pergumulan, setiap keprihatinan, setiap perjuangan orang lain. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati semua orang yang menonton. Selamat hari Minggu.